Ada momen yang nggak bisa aku lupakan pas waktu Oke teman-teman semua, ini cahayanya kayak agak gelap terang. Oke guys, jadi pada video kali ini seperti biasa JNT Juan Tetanya hadir untuk menjawab keresahan teman-teman SMA yang masih bingung buat pilih jurusan kayak gitu. Dan untuk hari ini spesial banget nih JNT-nya enggak via video call, enggak jarak jauh kayak gitu karena alhamdulillah banget di tempat magang aku ini ada salah satu juga si anak magang ini yang ternyata kuliah ya, pasti kuliah ya, namanya juga magang. Pokoknya di tempat magang ini ada salah satu teman aku yang alhamdulillah berkesempatan buat bisa hadir di konten aku di CNT. Oke. Tanpa ditunggu lama-lama lagi, kita langsung aja kenalan kali ya sama kakaknya. Halo Kak, silakan Kak, perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih Juan. Ya teman-teman, kenalkan nama saya Anissa Renia dari jurusan Ilmu Pemerintahan Unjani angkatan 2017. Oh, halo, ilmu pemerintahan ya. Kita sama-sama ilmu pemerintahan. Oke guys, aku bertemu dengan ini ya, teman seperkawanan seperjuangan ya, ilmu pemerintahan angkatan 2017. Oke, nah kalau boleh tahu nih, waktu pas dulu emang kakak Kanisa ini di SMA tuh jurusan apa sih, IPA atau IPS? Aku jurusan IPA Timur. Oh, jadi ini orang-orang yang ngambil jatah IPS ya? Iya, maaf Enggak santai. Oke, nah bingung apa sih, ini jadi pertanyaan juga nih. Akhirnya kenapa kan Kanisa waktu itu SMA di IPA, terus kenapa akhirnya milih jurusan sosum, apalagi ini ilmu pemerintahan gitu ya? Kayaknya kalau di IPA tuh sangat-sangat jauh gitu ya ke ilmu pemerintahan, kecuali misalkan kalau ngambil ekonomi lah ya, masih ada hitung-hitungannya lah ya. Gimana tuh Kak ceritanya? Iya, jadi ceritanya tuh aku dari teman ya, ada yang nge-share tentang Unjani gitu, dan ada jurusannya, salah satunya jurusan ilmu pemerintahan. Terus aku kayak apa sih ini, asing kan, baru tahu juga pas aku cari-cari di Google tuh ternyata ilmu pemerintahan itu goalsnya tuh nanti bisa kerja di pemerintahan atau di DPR dan sebagainya, pokoknya instansi seperti itu. Jadi aku tertarik ke situ dan aku jadi ya memilih jurusan itu. Oh, jadi tertarik sebagai politisi gitu-gitu. Yuh. Siap-siap nih untuk mengumpulkan massa ya kan nanti. Iya. Ya, benar. Jangan lupa ya. Coblos kita berdua ya. Demi pemerintahan yang lebih baik loh guys. Iya, banget. Lanjut nih Kak, kalau misalkan di Unjani sendiri itu ospeknya seperti biasa, ada ospek univ, ospek fakultas, ospek jurusan. Ya, Itu gimana sih Kak, boleh ceritain nggak? Soalnya belum ada nih yang cerita soal ospek. Dari ospek univ dulu boleh. Kalau ospek sendiri sebelumnya itu kita ada tahapan untuk rikes ya, pemeriksaan kesehatan. Ya gitu. Terus langsung dilanjutkan dengan ospek univ, yang dimana kan kami di Unjani ini ada dua kampus ya, di kampus Cimahi dan juga kampus Bandung. Hari pertama di kampus Cimahi, hari kedua di kampus Bandung. Gitu. Nah terus hari ketiganya ospek fakultas. Gitu. Terus jurusan. Kalau misalkan kakak sendiri waktu sekarang tuh apa sih, di mana kuliahnya tuh, di yang di Bandungnya atau yang di Cimahinya? Aku di kampus Cimahi karena Oh, Cimahi. ya, yang kalau di Bandung hanya teknik aja. Oke, nah tadi ada gak sih kayak berarti tadi nih 2 hari di ospek univ tapi beda tempat. Iya. Satunya lagi ospek fakultas, satu hari jurusan. Kalau misalkan yang ospek fakultas waktu itu ada gak sih kayak momen yang emang kayak sampai sekarang belum bisa dilupain ataupun jurusan? Momen ya, paling malu sih suruh baca surat cinta. Maksudnya surat cinta kayak gimana? Ya Surat kan cinta? kayak bukan surat cinta sih, jadi kayak ngasih surat kagum gimana gitu kan Ke? buat panitia. Oke. Terus karena katanya harus sekreatif mungkin. Terus ya aku kreatif lah Puitis. ya, bukan karena isinya, tapi dilihat dari bentukannya. bentuknya dulu. Ya aku niat banget ya bikin, jadi terpilih lah. Terus akhirnya tapi yang bacainnya mbaknya kakak sendiri yang bacainnya. Itu di depan teman-teman fakultas yang Iya, lain. yang di depan si orangnya yang aku kasih surat.
Laki-laki perempuan? Laki-laki. Aduh, itu sih emang awkward moment ya, kayaknya tuh awkward banget. Tapi sampai sekarang sama beliau masih berhubungan baik. Atau malah jadi berkelanjutan. Oh my god, inginnya seperti itu, tapi tidak. Enggak, tapi gak sampai gali kubur kan, saking malunya gitu nguburin diri, enggak kan? Enggak. Malah dia ya untung baik kan. Oke, alhamdulillah. Oke. Tapi kalau misalkan seputar yang sekarang nih, kalau ospek jurusan di sana agak serem-serem gitu gak sih? Identik sama enggak sih, kayak biasa aja, cuman pas makrabnya itu loh, untuk mengkaderisasinya yang serem itu gitu. Karena ya biasalah gitu, semua angkatan dari angkatan awal di ilmu pemerintahan sampai angkatan terakhir tuh datang kumpul. Jadi sama-sama ya, kan, ya, sama kayak gitu deg-degan gitu iya, kan. kayak ada senior-senior juga yang udah kerja pada datang juga kan ya. Tapi akhirnya berbaur lagi, maksudnya itu emang sebagai tahap lonjakan aja gitu ya, biar solid. Oke, nah yang selanjutnya nih ya, berarti kalau misalkan ngomongin mata pelajaran waktu SMA mah nggak ada ya, paling PKN itu dikit-dikit banget ya, dasar banget ya. Yo, waktu pas di SMA, ya kakak tuh di SMA 2 ya? SMA 2. Ih, kok aku udah tahu ya SMA 2 ya? Kayak mau nebak ralat-ralat aja. Tapi waktu di SMA 2 tuh kayak ada ini nggak sih, kayak peminatan IPS gitu? Biasanya ada peminatan. Peminatannya dari IPA, peminat IPS. Ada sih, tapi aku nggak ngambil. Ambilnya ngambilnya peminatan? bahasa Inggris. Oke, of course ya. Ya karena peminatan IPS, ekonomi gitu, akuntansi, oh my god, aku tidak suka. Oke, nah terus yang selanjutnya nih kak, kalau boleh tahu kalau di kampus kakak sendiri apa aja sih, ada mata kuliah dasar apa aja sih untuk ilmu pemerintahan? Paling pengantar ilmu politik, dasar-dasar ilmu pemerintahan, filsafat ilmu. Sama lah ya. Itu sih paling sama kan ya. Dasar ilmu pemerintahan juga ada ya? Ada. Gitu. Oke, sip. Nah terus nih yang selanjutnya kak, ada gak sih kak kesan-pesan kakak selama kuliah? Berarti sekarang berapa semester? Masuk ke 7 ya. Udah mau nyusun ya konsepnya. Ada gak sih kak kesan-pesan selama kakak kuliah di sana? Kesannya ya pas awal-awal kuliah itu seru ya, tapi makin kesini mungkin berada jenuh ya, pasti semua mengalami itu seiring karena banyaknya tugas kayak gitu. Tapi untung sih masih aku nggak kayak aku pengen nikah aja lah, nggak sampai kayak gitu. Masih bisa istiqomah lah ya. Ada lagi? Apa ya? Kesannya ya pokoknya nggak akan lah terulang momen di perkuliahan itu. Bagi makanya untuk kesannya ya, manfaatkanlah waktu pada saat kalian kuliah dengan sebaik mungkin, ikut-ikut organisasi. Betul. Gitu kan, untuk menambah pengalaman, menambah relasi juga. Oke, nah tapi aku masih penasaran nih kak, selama kakak ini kan tadi momen yang pas ketika ospek ya, ada gak sih momen ketika kakak kuliah di sana yang gak bisa dilupain gitu di masa kuliah? Momen apa ya? Apa terlalu banyak momen? Banyak banget. Apa ya momen yang gak bisa terlupakan? Namanya juga. Udah. Aku menjadi panitia ospek jurusan. Oh, jadi ketika waktu itu posisi sebagai maba, sekarang memposisikan dia sebagai panitia. Iya, itu nggak bisa dilupain sih, soalnya kayak aku tuh kan divisi itu ya, apa sih Pupdekdok. Jadi bagian aku foto-foto. Aku jalan sama teman aku, terus aku pas itu dipanggil sama anak mesin. Kalian tahu ya gimana garang-garangnya anak mesin? Nah, dipanggil, aku nggak nyaut kan, kayak pura-pura nggak nyaut aja gitu kan, karena takut ya, jiper gitu. Aku tuh nggak percaya, nggak ngeliat. Terus dipanggil mbak yang pakai PDHIP, Cina Besar Kunde, IP gitu. Aku malu ya. Udah aku pegang, ada apa? Tolong fotoin dong. Aku fotoin, dan gak lama dari itu ternyata orang yang difotoin itu adalah Rizky. Abis udah oke, polisi Instagram mbaknya, ternyata mbaknya sama anak teknik ya. Jadi itu awalnya emang dari dari Karisa tuh sebagai motoin dia gitu ya. Iya, tapi jadi, aku tuh nggak tahu gitu dia pada saat itu. Aku nggak tahu karena yang mintanya pun bukan dia, tapi temennya sebelahnya.
pas aku ceritain gitu ya momen itu, ternyata dia bilang itu ada aku deh di situ. Pas aku lihat, oh iya bener, ternyata ada dia. Tapi tuh pertama kenalnya tuh lewat apa? Dia yang DM gitu atau gimana? Iya, Tahu. kenalkan dia saudara aku. Temannya saudara aku. Oh kaget, saudara, Iya, temennya saudara. temennya saudara aku. Oke, sip. Nah terus yang selanjutnya nih, boleh deh. Oh ya, prospek kerja dulu deh. Tapi tadi udah ya sedikit ya disinggung ya, kayak birokrat pemerintahan seputar kayak gitu tuh sama aja ya. Pokoknya yang berbau dengan ilmu pemerintahan dan kira pemerintahan nggak akan mati karena selama masih ada negara ya pasti pemerintah itu pasti berjalan, masih ada kayak gitu. Oke, yang terakhir nih mungkin pertanyaan dari aku, ada gak sih motivasi ini, kasih minta motivasi buat calon mahasiswa baru yang mau kuliah, sama juga kasih apa ya, ajakan buat teman-teman semua yang nonton di sini, ayo join di ilmu pemerintahan. Silakan Kak. Tadi tanya apa sih? Paling motivasinya buat teman-teman yang mau kuliah, kalian harus belajar dengan giat, semangat ya. Terus kalaupun nanti kalian udah ada gimana ya, maksudnya kalau kalian pengen kuliah di negeri tapi nggak terima, jangan patah semangat. Betul banget. Karena sama aja, tergantung kitanya. Betul banget. Apalagi kalau kuliah tuh kan pasti belajarnya sama aja ya, cuma beda ini doang kan, almet doang kayak gitu. Jadi jangan pada semangat kayak gitu. Dan terakhir nih, tadi yang satu lagi belum dijawab Kak. Apa sih tadi aku nanya? Oh iya, satu lagi tuh motivasi sama apa sih? Gak tahu apa. Oh iya, ajakan buat join ilmu pemerintahan nih. Masih buat teman-teman yang masih SMA dan mau kuliah, ayo join sama kami di ilmu pemerintahan. Buat yang pengen jadi birokrat ataupun jadi politisi dan sebagainya, kalian ASN gitu. Ya, betul, ASN gitu kan, birokrat juga. Oh benar. Iya, bisa gabung di ilmu pemerintahan manapun. Tapi tadi tagline-nya ini deh, sama deh kayaknya, ilmu pemerintahan, IP itu gitu. Iya, aku Bestuurkunde. Oh, Bestuurkunde. Kan dari bahasa Belanda, Bestuurkunde. Jadi harusnya bilangnya Bestuurkunde. Gitu. Jadi kalau misalkan ada Bestuurkunde, IP. Oh gitu. Kamu juga sama. Kalau di aku mah, makanya ini kayak pas kalau aku mah ilmu pemerintahan, IP ke Indonesia. Tapi emang IP. Iya. Tapi paling sulit gak sih kalau di sana IP itu? Kalau di aku bisa kebilang itu sih, di antara di fakultas itu, di antara jurusan yang lain bisa dikatakan kayak gitu. Biasa aja. Jadi kalau misalkan ada pertandingan ya, anak IP kalau di Kalau pertandingan paling kompak. Iya, kalau gitu. Kalau tapi dalam olahraga, kalau misalkan seni mah iya, kurang. Emang sama-sama. Oke, kayaknya emang mudah-mudahan mungkin teman-teman semua juga gitu ya yang IP dimanapun berada, kayaknya kurang lebih kayak gitu ya, apa sih insight dan juga lingkungannya. Oke teman-teman semua, terima kasih udah nonton video ini. Sekali lagi jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain agar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nanti di next video aku bakalan juga ngobrol sama temen dari Fakultas Ekonomi. Wah keren kan? Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Dadah, see you. Tutup.